Halo teman-teman, kali ini kita mau mempelajari cara merajut untuk pemula, yakni mulai dari membuat slip knot, tusuk rantai, single crochet, half double crochet, dan triple crochet. Di sini aku ada 4 benang rajut yang masing-masingnya beda warna. Tujuannya agar lebih mudah dalam membedakan tusuk-tusuknya nanti. Untuk benangnya, aku pakai benang rajut katun bambu. Benang ini cocok untuk membuat shawl, kupluk, hingga boneka rajut atau amigurumi. Kamu juga bisa pakai benang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain benang, aku juga pakai hakpen. Hakpen ini seperti jarum, tapi bedanya ada pengaitnya. Kali ini aku pakai hakpen ukuran 4,5. Hakpen ini ada berbagai ukuran, dari nomor 2 sampai 10, di mana semakin besar nomornya, dia semakin besar pula pengait atau bodinya. Oke, mari kita mulai dari cara memegang hakpen. Ada yang memegang seperti ini, ada yang memegangnya seperti ini, dan ada juga yang memegangnya seperti ini. Nah, kalau aku lebih suka memegangnya dengan seperti ini, karena yang bergerak itu tangan kita, bukan jari-jarinya. Beda banget kalau pegangnya seperti ini. Nah, ini yang bergerak kan hanya jari-jarinya, jadi rentan lebih capek. Untuk pegang benangnya, aku menggenggam benang dengan 3 jari. Jadi seperti ini, aku menggunakan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah, kemudian dililitkan di jari telunjuk. Dan nantinya ibu jari atau jempol digunakan untuk menekan benang. Tapi kamu juga bisa memegang benang dengan cara senyamanmu, karena setiap orang tuh punya cara masing-masing dalam memegang benang ini. Oke, jadi yang pertama adalah kita mau membuat slip knot. Slip knot ini langkah awal dalam membuat rajutan. Nah, aku biasanya tidak pakai jarum, jadi cukup lilitkan di jari, kemudian bentuk lingkaran dan masukkan ke dalamnya. Ya, hanya seperti itu. Jadi bisa diulangi, jadi lilitkan di jari, kemudian pegang bagian tengahnya, kemudian masukkan bagian benang hingga membentuk lingkaran seperti ini. Ya, gimana? Oh, ini ditarik juga bisa. Jadi bisa diulangi, bentuk lingkaran, kemudian masukkan benang ke dalam, dan ya, ini jadilah slip knot. Harusnya sih mudah ya, karena aku biasanya nggak pakai jarum merajut gitu. Ulangi lagi, buat lingkaran, kemudian masukkan benang ke dalam hingga membentuk simpul. Nah, simpul seperti ini. Ini nantinya jadi dasar untuk merajut. Ini langkah awal, jadi harus bisa untuk membuat slip knot ini. Kemudian nanti jarumnya akan dimasukkan seperti ini untuk membuat langkah-langkah selanjutnya dalam merajut. Gimana? Mudah bukan? Oke, kita ulangi lagi. Lilitkan ke dalam telunjuk, jari telunjuk, kemudian bisa ditarik bagian benangnya seperti ini. Ini kalau pakai jarum ditarik aja, terus jadilah ini slip knot. Nah, setelah jadi membuat slip knot, nanti kita akan membuat tusuk rantai atau bisa disebut juga chain stitch. Nah, ini setelah slip knot selesai, kita akan membuat tusuk rantai. Cara membuat tusuk rantai adalah dari slip knot yang tadi udah dibuat, kemudian kita bisa mulai membuatnya dari slip knot ini. Caranya adalah pegang dari yang slip knot tadi, jarumnya dimasukin ke dalam slip knot, kemudian bagaimana caranya adalah memasukkan benang itu tadi ke dalam slip knot. Jadi ini dikaitkan terus dimasukkan ke dalam slip knot. Ini lagi gimana caranya benang ini bisa masuk ke dalam rajutan. Masukkan lagi melalui lubang tersebut, masukkan lagi ke dalam. Ya, seperti itu. Kita ulangi lagi biar semakin paham bagaimana caranya. Oke, masukkan jarum, kemudian tarik benang ke dalam. Tarik lagi benang ke dalam. Tarik benang lagi ke dalam. Begitu seterusnya sampai kamu bisa lancar. Jadi itu tugasnya hanya memasukkan benang yang tadi ada benang panjangnya itu ke dalam lubang yang ada bagian yang dimasukin jarumnya ini. Nih. Ini namanya adalah tusuk rantai atau
chain stitch, bisa juga disebut dengan CH. Jadi membuatnya seperti ini, masukkan terus tarik benang itu ke dalam, tarik dengan pengait jarum rajutnya. Oke, bagaimana teman-teman, apakah sudah bisa? Kalau kamu sudah lancar, pasti bisa membuat slip knot dengan panjang seperti ini. Oke, setelah kita membuat slip knot, yang kedua adalah kita mau membuat tusuk tunggal atau single crochet, atau disingkat juga dengan SC. Oke, kita membuatnya dari tusuk rantai yang tadi udah dibuat. Caranya adalah dililitkan seperti yang tadi aku bilang. Kemudian dari kita masukin di lubang yang kedua ya. Lihat ya. Ini teman-teman. Jadi masuk ke lubang yang kedua. Jadi jarumnya dimasukin, terus tarik bagian benang hingga membuat ada dua lubang. Oke, ulangi. Jadi masukkan jarum, kemudian tarik benang, kemudian kita bisa menghitung ada dua benang, dan masukin lagi kedua-duanya. Masukin lagi jarum, kemudian tarik benang, kemudian hitung ada 2, 1, 2, kemudian masukkan lagi benang langsung kedua-duanya. Oke, masukkan lagi ke lubang selanjutnya, masukkan jarum, tarik benang, hitung ada 2, kemudian masukkan benang lagi, tarik benang lagi, dan masukkan ke dalam 2 benang tadi yang udah dibuat. 2 lilitan. Oke, masukkan lagi, tarik, terus ada 2 lilitan, terus masukkan lagi langsung kedua. Begitu seterusnya sampai semuanya terisi dengan single crochet atau tusuk tunggal. Oke, masukkan jarum, tarik benang, ada 2 lilitan, terus masukkan. Kalau kamu sudah lancar juga bisa membuat tusuk single crochet ini dengan lebih lancar. Oke, bagaimana? Sudah bisa? Masukkan jarum, tarik benang, ada 2 lilitan, kemudian tarik lagi dan langsung tusuk ke 2 lilitan. Masukkan benang, tarik, kemudian ada 2 lilitan, masukkan. Nah, jadinya akan seperti ini ya, teman-teman. Oke, setelah membuat tusuk single atau tusuk tunggal atau single crochet, selanjutnya kita mau membuat setengah tusuk ganda atau half double crochet. Jadi sebelumnya seperti biasa kita harus membuat tusuk rantai terlebih dahulu, karena kita mau membuatnya dengan benang yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi harus membuat tusuk rantai lagi. Oke. Setelah tusuk rantai selesai dibuat, kita langsung membuat half double crochet. Yang pertama caranya adalah lilitkan benang di atas jarum. Nah, seperti ini, di atas jarum jadi ada 2 lilitan. Lilitan yang pertama dan lilitan yang dibuat tadi, terus masukkan jarum, kemudian tarik benang hingga membentuk 3 lilitan. Kemudian tarik lagi dan masukkan langsung ke 3 lilitan tersebut. Jadi kita ulangi. Pertama, lilitkan jarum di atas benang di atas jarum. Kemudian dari lilitan ini kita masukkan jarum ke lubang selanjutnya. Kemudian tarik benang hingga membentuk 3 lilitan dan langsung masukkan lagi benang. Lilitkan, tarik benang, ada 3 lilitan, kemudian masukkan langsung ke 3 lilitan tadi. Lilitkan lagi, tarik, kemudian tarik langsung ke 3. Nah, seperti itu. Sebenarnya sama aja ya kayak single crochet tadi, cuman bedanya ini harus dililitkan di atasnya terlebih dahulu. Kalau yang single crochet tadi kan nggak ada, kalau ini langsung ada ada lilitannya terlebih dahulu gitu ya. Dililitkan, masukkan, tarik, ada 3 lilitan, kemudian langsung dimasukkan lagi begitu. Ini adalah half double crochet. Oke, half double crochetnya sudah selesai. Bisa dibedakan ya, jadi single crochet dengan half double crochet itu lebih tinggian yang half double crochet yang hijau ini. Yang
ungu ke yang single crochet. Nah, dari bentuknya kelihatan lebih gede yang half double crochet karena ada lilitannya tadi, sehingga ada 3 lilitan sebelum dimasukkan yang terakhir. Begitu. Oke, selanjutnya kita mau membuat double crochet. Kalau tadi kan half atau setengah ya. Nah, sekarang kita mau membuat double atau 2. Yang pertama, seperti biasanya kita harus membuat slip knot, terus tusuk rantai, sebelum akhirnya membuat double crochet. Nah, setelah tusuk rantainya selesai, kita langsung ke caranya. Sama seperti yang half double crochet, dililitkan di atasnya, kemudian masukkan jarum ke lubang selanjutnya, tarik, ada 3 lilitan. Namun bedanya nih, kalau half double crochet langsung 3. Kalau double crochet kita dibagi 2 kali, jadi 2 yang pertama, terus 2 yang terakhir. Nah, ulangi lagi, lilitkan di atasnya, masukkan ke lubang selanjutnya, tarik 1 aja, kemudian ada 3 lilitan, terus dibagi 2, ambil 2, masukkan ke 2, begitu. Lilitkan, masukkan jarum ke benang, tarik benang, ada 3 lilitan, kemudian tarik benang per 2, masukkan per 2 lilitan, begitu. Lilitkan, kemudian masukkan jarum ke tarik benang, kemudian tarik benang ke 2 lilitan, jadi ada 2 kali masukin. Kalau sama yang langkah pertama ada 3 kali menarikan benangnya gitu. Lilitkan, masukkan, tarik, ada 3 lilitan, masukkan per 2, jadi langsung, kalau half double crochet langsung 3, kalau ini per 2, begitu. Oke, gimana, sudah bisa untuk membuat double crochet ini? Mari kita bedakan ya antara single crochet, half double crochet, dan juga double crochet. Ini jelas yang lebih tinggi itu yang double crochet karena dia lilitannya lebih banyak, prosesnya juga lebih banyak dibandingkan lainnya. Yang terakhir kita mau membuat bukan threading, kita mau membuat yang ketiga, yang selanjutnya, yaitu tusuk 3 ganda atau triple crochet. Oke, kita membuat slip knot, terus buat dulu tusuk rantainya. Oke, caranya untuk membuat triple crochet adalah lilitkan di atasnya 2 kali. Kalau tadi half double crochet sama double crochet itu 1 kali, dia ini kalau triple crochet dililitkan sebanyak 2 kali, kemudian masukkan jarum dan tarik. Oke, nanti akan ada 4 lilitan, kemudian tariknya per 2, 1, 2 tuh 1 tarikan, 2 tarikan, dan 3. Jadi itu ada 3 tarikan atau 3 penarikan benang ke dalam lilitan tadi, itu ada 3 kali karena ada 4 benang tadi kan. Yang pertama, terus tarik lagi, masukkan ke 2 lilitan, terus ada sisa 2 lagi dan masukkan lagi, seperti itu. Jadi yang pertama adalah dililitkan 2 kali di jarumnya, kemudian masukkan lubang selanjutnya, tarik benang, kemudian ada 4 lilitan, masukkan per 2, ada 3, masukkan kedua lagi, ada 2, kemudian masukkan yang terakhir. Nah, seperti itu ya untuk membuat tipe triple crochet atau tusuk 3